Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon menunjukkan diri, nama saya Bagas Pangka Saputra, kelas Simulasi 5C, NPT 41D20009. Di sini saya akan mengimplementasikan paket dasar 9.3.3, di mana pada paket dasar sini saya akan SFP konfigurasi. Jadi kita klik yang sudah kita tunggu sebentar. Oke, pada user profile sini sudah ada PTA activity-nya, maksimal. Saya akan menjelaskan tentang panduan konfigurasi paket tracer SRP. Teman di sini sudah tersedia tabel pengamatan. Ini dapat catatan di mana router INET ada di cloud dan tidak dapat akses dalam aktivitas. Oke. Di sini kita bertujuan dalam paket tracer ini adalah di sini saya akan mengajari cara konfigurasi hot standby router SRP protokol SRP ke default redundant ke host di LAN, di mana setelah mengkonfigurasi SPF ini, saya akan menguji konfigurasi untuk memverifikasi bahwa host dapat menggunakan uh, gateway default redundant jika perangkat PDB saat ini tidak unavailable atau tidak tersedia. Di mana di sini kita akan melakukan 3 poin. Yang pertama adalah konfigurasi router aktif ASRP, kemudian mengkonfigurasi router siaga, kemudian verifikasi operasi ASRP. Mana pada background di sini dirancang span itu protokol mana menyediakan redundansi bebas loop antara switch di dalam LAN. Namun protokol ini tidak menyediakan gateway default redundant untuk pengguna akhir dalam jaringan. Kemudian jika router gateway-nya gagal, di mana pada uh, F, FARP-nya atau First Redundancy Protocol menyediakan gateway default redundant untuk perangkat akhir tanpa tambahan konfigurasi, di mana pengguna akhir yang diperlukan menggunakan FARP ini atau lebih router dapat berbagi alamat IP virtual dan alamat MAC yang sama dan dapat bertindak sebagai satu router virtual. Kemudian host pada jaringan dikonfigurasi dengan alamat IP bersama sebagai gateway defaultnya, di mana dalam aktivitas paket sendiri saya akan mengkonfigurasikan standing router protokol SRP yang merupakan FARP-nya, di mana saya akan mengkonfigurasi SRP pada router 1 dan 3 yang dimana berfungsi sebagai gateway default untuk host pada LAN 1 dan LAN 2, di mana pada saat mengkonfigurasi SRP saya akan membuat gateway virtual yang menggunakan alamat gateway default yang sama untuk host di kedua LAN. Dan jika satu router gateway tidak tersedia, maka router kedua akan mengambil alih menggunakan alamat gateway default yang sama digunakan oleh router pertama, di mana karena pada host pada LAN dikonfigurasi dengan alamat IP gateway virtual sebagai gateway defaultnya, di mana host akan mendapatkan kembali konektivitas ke jaringan jarak jauh setelah SRP mengaktifkan router yang sisa atau router tersisa remaining router. Instruksinya untuk instruksi pada bagian pertama part 1 kita akan verifikasi kuantitas, di mana pada langkah pertama
akan melacak jalur ke server web dari PCA, di mana kita akan membuka desktop PCA dan membuka command prompt, dan kita melacak jalur PCA ke web server dengan menggunakan perintah tracer. Kemudian langkah kedua, kita akan melacak jalur ke server web dari PCB. Tadi sudah dari PCA, kita sekarang ke PCB, dari server dari PCB. Dan langkah yang sama. Kemudian langkah ketiga, kita akan mengamati perilaku jaringan saat port 3 tidak tersedia. Di mana langkahnya yaitu kita akan menghapus uh, alat dari bila pakai tracer antara R3, router 3 dan switch 3. Di mana kita akan membuka command prompt, kemudian menjalankan tracer dengan web server sebagai server tujuan. Kemudian kita akan mengkoneksikan dengan pilih copper dan icon threads. Kemudian kita mengklik switch 3 di mana port gigabyte internetnya 0,2, di mana untuk klik klik router 3 untuk giga internet 0/0. Kemudian pada bagian kedua, part kedua, kita akan mengkonfigurasi router SRP aktif dan siaganya. Di mana pada langkah pertama kita akan konfigurasi SRP pada router 1. Di mana konfigurasi SRP pada LAN di 0/1 pada router 1 ini kita akan menentukan nomor versi dari protokol SRP-nya. Versi terbaru adalah versi 2 dengan catatan versi siaga 1 hanya untuk pengalamatan IPv4. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan alamat IP dari gateway default virtual, di mana alamat ini harus dikonfigurasi pada setiap host yang memerlukan layanan default gateway-nya. Di mana pada alamat ini menggantikan alamat antarmuka fisik dari router yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada host, di mana beberapa contoh SRP yang dapat dikonfigurasi pada router, kita harus menentukan nomor grup SRP untuk mengidentifikasikan antarmuka virtual antara router dalam grup SRP, di mana nomor ini harus dikonsistenkan antara router dalam grup dan nomor grup untuk konfigurasi ini adalah satu, di mana siaga 1 IP-nya 192.168.1.254. Kemudian selanjutnya kita akan menetapkan router aktif untuk grup SRP, di mana router digunakan sebagai perangkat gateway kecuali jika router tersebut gagal atau jalur ke router tersebut tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Tentunya prioritas untuk antarmuka router, nilai defaultnya adalah 100. Nilai yang lebih tinggi akan menentukan router mana yang merupakan router aktif. Dan jika prioritas router dalam grup SRP sama, maka router dengan alamat IP tertinggi akan dikonfigurasikan menjadi router aktif. Standby-nya 1, prioritinya 150. Dan router 1 akan beroperasi sebagai router aktif, lalu lintas dari dua LAN akan menggunakannya sebagai default gateway-nya. Dimana jika diinginkan agar supaya router aktif ini menjalankan peran tersebut, kita harus mengkonfigurasi router untuk mendahului layanan router siaga, di mana router aktif akan mengambil alih peran gateway saat beroperasi. Dimana untuk standby 1, rem di sini artinya mendahului. Kemudian langkah kedua kita akan mengkonfigurasi SRP pada router 3, di mana pada konfigurasi router 3 ini merupakan sebagai router siaga, di mana konfigurasinya antar muka router 3 yang terhubung ke LAN 2. Untuk selanjutnya kita ulangi uh, langkah 1A dan B ini untuk melakukan konfigurasi SRP pada router 3. Pada langkah ketiga, kita akan memverifikasikan konfigurasi SRP-nya, di mana verifikasi SRP dengan menggunakan perintah show standby pada router 1 dan router 3, di mana verifikasi nilai untuk peran SRP, grup, alamat IP virtual gateway, range dan prioritas.
di mana kita memperhatikan bahwa ASRP juga mengidentifikasikan alamat IP router aktif dan siaga untuk grup tersebut. Dan selanjutnya kita akan menggunakan perintah show standby brief pada router 1 dan router 3 untuk melihat ringkasan status ASRP. Seperti outputnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan mengubah alamat gateway defaultnya untuk PCA, PCC, dan switch 1 dan switch 3. Kemudian pada bagian 3 kita akan melakukan pengamatan untuk operasi ASRP, di mana pada langkah pertama kita akan membuat router aktif menjadi router tidak tersedia. Dengan caranya kita membuka form perintah pada PCB untuk memasukkan tracer. Kemudian pada langkah kedua kita akan memutuskan tautan ke router 1, di mana kita akan memilih alat untuk dihapus yang perangkat tersebut terhubung dari router 1 ke switch 1. Kita akan melakukan tracer pada PCB. Kemudian langkah ketiga, kita akan memberikan tautan link yang tadi sudah kita hapus ke router 1. Kita akan menghubungkan kembali router 1 ke switch 1 dengan kabel tembaga yang lurus. Oke, langsung saja kita akan melakukan demonstrasinya. Untuk pertama kita akan PCA, kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan cursor, dua kosong sembilan 165 200 26. Tunggu sebentar. Oke, trace sudah komplit. Kemudian kita ke PCB. Kita ke command prompt, tambahkan tracer 9 165. Tracer komplit. Ini saya akan menghapus kabel penghubung antara router 3 dan switch 3. Oh, kemudian kita ke PCB, ke tracer, ke tracer, kita tunggu sebentar.
tunggu sebentar supaya tracingnya selesai terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa rasanya tidak tidak dapat eh, terlaksana karena kita sudah menghapusnya tadi. Oke, kita klik sebagai jika internet 0/2, kemudian pada klik sebagai internet 0/2. Setelah itu ada sudah dapat melakukan tracing, kita sambungkan ulang dan kita ke PCB. Kita coba tracer ulang. Kita tracer komplit. Kemudian kita ke R1. Enable as now and by version 2 slash 1 dan version dan 1 IP 854. Standby standby lalu kita ke router 3. Enable config interface channel /0 standby version 2 standby 1 IP
kan 254. Kita ke R1 R1, kita perlihatkan sensor baik. Oke, sudah muncul di sini. Kita ke R3 dan kita show standby. Oke, sudah muncul juga. Kemudian pada satu show standby sudah muncul juga. Dan ada router 3 sama show standby. Oke, sudah muncul juga. Dan kita ke PCA. Pada PCA kita akan di konfigurasi mana kita mengubah default gateway-nya menjadi 192.168.154. Kemudian pada PCB IP configuration sama default gateway-nya turun menjadi 192.168.154. Kemudian kita akan ke switch 1. Switch 1 enable config di tiga enable sama Kemudian kita akan ke PCB. PCB kita akan melakukan transfer kembali. Transfer 09 1 transfer komplit. Dan sini saya akan hilangkan kabel penghubung antara router 1 dan switch 1. Kita akan klik PCB. Pada PCB kita akan transfer ulang
Racer 209 165 200. Sini sudah sampai ke version 100. Cek result sudah terchecklist semua. Ini itu saja yang bisa saya demonstrasikan. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.